Halo, kembali lagi bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton. Film ini berjudul Elektra. Film ini benar-benar sangat seru untuk kita ulas bersama-sama, karena film ini mengisahkan tentang seorang kesatria wanita yang membasmi para anggota kejahatan yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Apalagi Elektra telah diburu oleh organisasi yang terkenal sangat bengis. Lalu seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Yuk langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS agar Mimin tetap semangat dalam menghibur kalian semua. Awal adegan film yang menceritakan tentang pada zaman dahulu kala, yaitu telah terjadinya perang besar antara kejahatan dan juga kebaikan yang selalu terbayang oleh para manusia. Bahkan bayangan tersebut bisa merasuki anak-anak pada masanya. Kelompok kejahatan tersebut sering disebut dengan kelompok The Hand yang menggunakan kekuatan sihir, sedangkan para ninja yang menjadi senjata mereka satu-satunya untuk dipergunakan dalam menyerang para lawannya. Sedangkan kelompok kebaikan sendiri telah dipimpin oleh seorang master yang bernama Stick yang memiliki kemampuan bisa melihat masa depan. Bahkan tak hanya itu saja, Stick mampu menghidupkan orang yang telah mati dengan kekuatannya. Menurut ramalan legenda yang diketahui oleh Stick, di masa depan yang akan datang akan muncul kesatria wanita yang akan menyeimbangkan dunia dan menghapus kejahatan dari muka bumi. Pahlawan kesatria itu bernama Elektra. Kisah hidup Elektra saat masih kecil pun mulai diperlihatkan. Bayangkan, pada masa kecilnya ternyata Elektra memiliki kisah yang sangat tragis. Pasalnya ibunya telah dihabisi oleh sesosok ninja bayangan misterius. Stick pada saat itu yang telah membawa Elektra ke dalam perguruannya telah melihat potensi yang dimiliki oleh Elektra yang memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Hal itu dibuktikan saat Elektra sudah menjadi dewasa. Seluruh anak didik Master Stick ternyata tak ada satupun yang bisa mengalahkan Elektra. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah Elektra telah diusir oleh masternya, Elektra kini berprofesi sebagai pembunuh bayaran untuk menghabisi geng DeMarco. Dengan kemampuannya, ia bisa menghabisi satu persatu orang-orang yang berada di sana, termasuk DeMarco sendiri yang harus tewas. Kemudian cerita beralih yang memperlihatkan di sebuah markas The Hand yang sedang mengadakan sebuah rapat yang dipimpin oleh Master Rossi bersama dengan anaknya yang bernama Kirigi. Dalam rapat itu Master Rossi sedang membicarakan dengan para bawahannya tentang rencana pembunuhan terhadap harta sebagai target mereka. Master Rossi kemudian memerintahkan Maizumi untuk menjalankan misi ini. Sedangkan di sisi lain terlihat Elektra yang sedang berada di dalam markas sedang beberes. Bersamaan dengan itu, datanglah pria yang bernama Cap yang memberikan sebuah misi pembunuhan lagi kepada Elektra. Cap lalu memberikan beberapa perlengkapan untuk dibawa oleh Elektra dan juga memberikan sebuah alamat tujuannya. Besides, they were gonna kill me. Keesokan harinya Elektra pun pergi dengan menggunakan kapal laut untuk melakukan perjalanannya. Sesampainya di alamat yang ia tuju, ternyata alamat yang diberikan oleh Cap menunjukkan sebuah pulau yang berisikan rumah yang sangat mewah. Awalnya Elektra pun hampir tak percaya jika misi kali ini ia harus berada di rumah mewah. Elektra kemudian langsung masuk ke rumah mewah itu. Tak lama dari itu Cap menelpon Elektra. Ia memberitahu bahwa Elektra harus tinggal di rumah mewah itu selama beberapa hari agar ia bisa mengetahui targetnya. Elektra pun terpaksa harus menuruti perintah Cap.
Mau tak mau ia harus menunggu identitas target yang akan ia habisi. Untuk menghilangkan kejenuhannya, Elektra pun harus berenang di lautan menghibur dirinya yang sangat kesepian. Saat Elektra sedang berenang, ia pun mulai membayangkan saat ia masih kecil bisa berkumpul dengan ayah dan ibunya. Saat itu Elektra pun dilatih oleh ayah dan ibunya agar bisa berenang. Singkatnya, Elektra pun sudah berada di daratan. Ketika Elektra mau masuk ke rumah mewah itu, rupanya ia menyadari bahwa di rumah mewahnya telah kedapatan penyusup. Elektra yang sudah tahu pun kemudian langsung bersiap siaga dan menyerang penyusup tersebut. Ternyata penyusup itu adalah seorang wanita yang bernama Abby yang telah terpergok mencuri kalung milik peninggalan ibu Elektra. Saat itu Abby memohon kepada Elektra agar tak memberitahukan kelakuannya kepada ayahnya, karena ia tak ingin jika ayahnya bersedih karena kelakuannya. Elektra pun kemudian langsung melepaskannya. My dad will kill me. Setelah kejadian itu, saat Elektra berada di luar rumah, ia pun ditemui oleh seorang pria yang bernama Mark yang merupakan ayah dari Abby. Saat itu Mark bertanya kepada Elektra tentang keberadaan Abby yang telah pergi dari rumah. Elektra pun mengatakan kepada Mark jika ia tak mengetahui keberadaan Abby sama sekali. Bahkan Elektra tak melaporkan atas pencurian yang dilakukan oleh Abby kepada Mark. Abby yang melihat kebaikan Elektra yang tak memberitahu ayahnya tentang kelakuannya, lalu ia pun langsung mengajak Elektra untuk makan malam bersama-sama dengan ayahnya. Saat itu Mark pun terkejut saat putrinya pulang membawa orang asing. Namun Abby menjelaskan kepada ayahnya jika Elektra adalah temannya. Ia sendiri yang telah mengundang Elektra untuk makan malam bersama. Setelah mendengar penjelasan dari putrinya, akhirnya ia pun setuju untuk makan malam bersama dengan Elektra. Terlihat momen itu benar-benar sangat menyenangkan bagi Abby yang memang pada dasarnya Abby sudah 2 tahun lamanya tak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Karena menurut Mark jika istrinya telah tewas 2 tahun lalu dalam insiden kecelakaan saat berkendara mobil. I have authority issues and I don't take bullshit well. Don't speak in that. Hey, Setelah makan malam selesai, terlihat Mark dan juga Elektra yang sedang mengobrol berdua saat Abby sudah terlelap tidur. I should go. yeah. Kemudian pada pagi harinya, saat Elektra masih tertidur, ia pun harus terbangun karena ia menerima telepon dari Cap bahwa Elektra telah menerima sebuah paket yang sudah dikirim olehnya. Saat Elektra membuka paket tersebut, ternyata target Elektra adalah menghabisi Mark dan juga Abby. Elektra pun tak banyak berpikir, ia langsung menyiapkan keperluan persenjataannya. Lalu Elektra memulai aksinya dengan memanah ke arah Mark dan juga putrinya. Dalam melakukan aksinya, terlihat Elektra yang tak bisa melakukan untuk menghabisi kedua orang yang baru saja ia temui, karena ia tak tega dengan kebaikan mereka berdua. Yang akhirnya Elektra pun tak jadi membunuhnya. Karena dalam hatinya ada keraguan, Elektra lalu menelpon Cap bahwa ia tak bisa membunuh kedua targetnya. Cap pun langsung panik. Karena meskipun Elektra tak menghabisinya, maka kliennya pasti akan mengirim pembunuh lain untuk melanjutkan misinya. Ternyata benar saja saat Elektra berada di dermaga, ia melihat ada 2 orang pria misterius yang datang. Elektra pun lalu langsung bersiaga, karena ia tahu 2 ninja itu pasti cepat atau lambat akan menghabisi Mark dan juga Abby. Oleh sebab itu malam harinya Elektra langsung berada di rumah Mark. Kemudian langsung menghabisi salah satu ninja dengan instingnya sebagai pembunuh bayaran. Kemudian Elektra setelah menghabisi salah satu ninja, ia langsung bercerita bahwa mereka telah diincar oleh para pembunuh bayaran.
Setelah menceritakannya, lalu Elektra langsung menggunakan kemampuannya yang mampu melihat masa depan 5 menit yang lalu. Dalam penglihatan masa depannya, ternyata Elektra jika salah langkah saja, maka ia akan tewas. Bahkan Abby dan Mark pun akan mati juga. Oleh sebab itu, setelah ia tahu tentang masa depan, ia pun langsung melakukan pergerakan yang berbeda. Yang alhasil, Elektra pun mampu menghindari serangan ninja tersebut dan berhasil membuat ninja itu melakukan bundir. Sedangkan di sisi lain yang memperlihatkan di markas The Hand yang sedang berkumpul dengan para dewan. Saat itu Kirigi mengatakan kepada ayahnya jika Mezumi telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu Kirigi meminta kepada ayahnya agar menyerahkan misi ini kepadanya. Jika Kirigi berhasil, maka Kirigi akan diangkat menjadi pemimpin The Hand. Kemudian yang memperlihatkan Elektra yang membawa Mark dan juga Abby ke dalam gedung untuk meminta bantuan masternya agar bisa menjaga mereka berdua. Lalu Elektra pun langsung pergi keluar gedung setelah ia menitipkan mereka. Akan tetapi saat Elektra akan pergi, ia melihat ada gambar burung elang yang sedang mengawasinya. Mengetahui akan hal itu, Elektra kemudian langsung membawa Abby dan juga Mark ke tempat aman. Sedangkan elang itu kemudian langsung berubah menjadi burung elang yang nyata. Ternyata burung elang itu dikirimkan dari salah satu anak buah Kirigi yang bernama Tato. Should we go now? Not here. Singkatnya, Elektra pun telah sampai bersama dengan Cap dan 2 orang lainnya yang berada di tempat aman. Saat Elektra sedang tertidur, ia dikejutkan dengan Cap yang menembak burung elang yang sejak kemarin burung elang itu selalu munyer-munyer di tempat mereka. Menyadari jika Kirigi sudah tahu tentang keberadaan mereka, Elektra lalu langsung mengajak mereka berdua untuk kabur dengan melewati terowongan rahasia. Sedangkan Cap sendiri memutuskan untuk melawan Kirigi beserta dengan anak buahnya. Cap yang memang tak menyadari jika kekuatannya tak sebanding dengan Kirigi, ia dengan percaya dirinya menembak salah satu anak buah Kirigi yang bernama Stone. Akan tetapi ternyata anak buah Kirigi tak mempan ditembak. Kirigi lalu menggunakan kekuatannya untuk melihat ingatan Cap yang melihat jika Elektra telah masuk ke dalam hutan. Lalu Cap langsung dihabisi oleh Kirigi. Sedangkan saat berada di dalam hutan, Elektra langsung diincar oleh Tato menggunakan kekuatan Tato serigalanya untuk mengejar Elektra. Di sisi lain, Elektra harus berhadapan dengan Stone yang memiliki tubuh yang sangat kebal terhadap segala jenis senjata. Hal itu tentu saja membuat Elektra sangat kesulitan untuk menaklukkan Stone. Namun dengan kecerdikannya, Elektra langsung menggunakan batang pohon raksasa yang akan tumbang, kemudian diarahkan ke Stone hingga membuat Stone tewas. Sedangkan saat itu ada salah satu anak buah Kirigi yang langsung menyandra Abby. Namun anak buah Kirigi tak mengetahuinya jika yang disandranya memiliki kemampuan yang tersembunyi, yang akhirnya membuatnya tewas. Elektra pun yang melihatnya hampir tak percaya apa yang sudah ia lihat. Lalu dari belakang tiba-tiba saja Kirigi beserta dengan anak buahnya sudah ada di dekat mereka. Elektra pun langsung dibuat tak bisa berkutik apapun karena lawannya mengubah Elektra menjadi lemas tak berdaya. Bersamaan dengan itu datanglah Master Stick dan para muridnya yang datang untuk menolong mereka. Dengan mudah ia langsung mengusir kelompok The Hand. Lalu terlihat Elektra yang baru saja terbangun dari pingsannya usai diserang oleh anak buah Kirigi. Kemudian Elektra melihat jika ibu telah berlatih bersama dengan Master Stick. Ternyata Master Stick tahu jika ibu telah diincar oleh The Hand karena Abby memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Harta yang dimaksud di sini oleh Master Roshi adalah Abby, karena Master Roshi ingin menculik Abby karena memiliki kemampuan yang
yang sangat luar biasa untuk dijadikan senjata mematikan bagi mereka. Bahkan kematian Ibu Abby pun telah direncanakan oleh Master Roshi bersama dengan para antek-anteknya. Kini Elektra pun mulai sadar atas kematian ibunya yang telah dibunuh oleh ninja bayangan, yaitu Kirigi, yang artinya Elektra juga termasuk harta yang diinginkan oleh Master Roshi. Kemudian di sini Elektra langsung bernegosiasi dengan Kirigi untuk menyelesaikan urusan mereka berdua dengan cara berduel. Kirigi beserta dengan anak buahnya langsung mendatangi rumah Elektra. Elektra pun sudah bersiap siaga membuat jebakan, yang alhasil ketika para ninja datang ke rumahnya, jebakan pun langsung diaktifkan. Seketika itu langsung menewaskan banyak para ninja. Kemudian pertarungan dilanjutkan Elektra melawan Kirigi, akan tetapi Kirigi yang memiliki kemampuan yang terlalu hebat akhirnya membuat Elektra kewalahan. Meskipun Abby datang membantu, namun kekuatan Abby tak setara dengannya, yang alhasil mereka berdua langsung pergi ke labirin untuk menghindari sementara waktu dari Kirigi. Namun sesampainya Elektra dan Abby di labirin, justru Tato yang sudah berada di sana langsung mengeluarkan ribuan tato ularnya untuk menyerang Abby, sehingga Abby berhasil ditangkap oleh ribuan ular. Namun untungnya Elektra yang tahu keberadaan Tato sehingga langsung menghabisinya. Kemudian Abby yang sudah terselamatkan lalu diserang oleh anak buah Kirigi yang lain karena Abby bukan tandingannya, yang alhasil Abby pun ditaklukkan. Sedangkan di sisi lain Elektra bertarung melawan Kirigi. Dalam pertarungan itu pada awalnya Elektra sangat kesulitan melawannya karena Kirigi memiliki berbagai kemampuan yang sangat luar biasa. Namun berkat tekad yang sangat luar biasa, akhirnya ia pun mampu membunuh Kirigi dengan pedangnya hingga tewas. Lalu Elektra menemukan Abby yang sudah dalam keadaan yang tak bernyawa. Ia pun langsung bergegas membawa Abby ke dalam rumah serta melakukan ritual untuk menghidupkan orang mati kembali. Dan terbukti setelah Elektra menggunakan teknik tersebut, akhirnya Abby berhasil hidup kembali. Di akhir film, Elektra memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua karena Elektra tahu jika dirinya tak pantas untuk hidup bersama mereka. Dan singkatnya film dari Elektra pun telah tamat hanya sampai di sini saja. Dan terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir di channel Mimin. Terus dukungnya channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye-bye.